syukur 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi ini lewat live streaming, selamat sore. Pada kesempatan ini kembali kita bersama-sama datang mengungkapkan syukur kita kepada Allah atas segala penyertaan dan kasih-Nya sepanjang perjalanan dan perjuangan hidup kita masing-masing. Dan juga kita mau menghantarkan syukur kita bersama atas ulang tahun saudara-saudari kita, khususnya kedua pastor kita, Pastor Fandi Palinoan dan Pastor Hendrik Sumbung yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Juga kita mau memohon rahmat keselamatan bagi saudari kita, orang tua, oma atau tante Nio Chiao King, 40 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Semoga Tuhan sungguh memberikan tempat yang layak dalam kerajaan surga untuk menikmati rahmat keselamatan Allah. Karena itu, agar layak pantas perayaan ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir dan berbicara kepada kami melalui berbagai cara. Buatlah kami peka akan kehadiran-Mu, dan mampukanlah kami menangkap maksud dan kehendak-Mu. Kami bersyukur bersama hamba-hamba-Mu, Pastor Fandi dan Pastor Hendrik, yang boleh merayakan ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Semoga sebagaimana dengan penuh kasih Engkau telah menuntun
dan pada akhirnya memilih mereka untuk menjadi abdi-abdimu sebagai imammu melayani umat di mana Engkau percayakan. Kiranya dalam pelayanan-pelayanan mereka selanjutnya, dalam kehidupan dan karyanya, sungguh senantiasa memperoleh berkat, dan berkat itu mereka lanjutkan dalam karya pelayanan mereka kepada sesama, kepada umat-Mu. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudari kami, ibu atau tante atau oma Nio Chiao King. 40 hari yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga iman dan amal baktinya selama hidup di dunia ini menjadi jaminan baginya untuk memperoleh rahmat keselamatan-Mu sebagaimana yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau tetap menuntun mereka dan memberkati mereka di dalam seluruh langkah hidup mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, tibalah Elia di gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka telah meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, wajah-Mu kucari ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari seturut firman-Mu, carilah wajahku. Referen, wajah-Mu kucari ya Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Referen, wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Referen, wajah-Mu kucari ya Tuhan.
bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaklah kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkillah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seringkali kita mendengar renungan mengenai Injil atau khususnya mengenai sabda Yesus ini, bahwa sabda ini katanya keras, tajam. Tetapi sesungguhnya kalau kita simak lebih jauh, maka memang benar apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa kita yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh mesti percaya akan segala apa yang dikehendakinya, diperintahkannya, dilarangnya, dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Agar apa? Tujuannya adalah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita mengatakan kita percaya kepada Allah, tetapi bagian kita adalah neraka. Nah, karena itulah Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh mawas diri terhadap diri kita. Jangan sampai dari keutuhan diri kita ada yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau dalam Injil tadi kebetulan dikatakan oleh Yesus atau yang disinggung oleh Yesus adalah soal mata, soal tangan. Kalau matamu menyesatkan, cungkillah, buanglah. Kalau tanganmu menyesatkan,
penggallah, buanglah. Tentu saja bagi kita kalau kita mendengar sabda ini pasti sangat berat. Tetapi bukankah Yesus mengatakan kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita sampai akhir zaman? Artinya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau berusaha mencari kehendak Allah dan melakukannya, maka Allah sendiri akan menyertai kita, Allah sendiri akan memampukan kita, Allah sendiri akan menyempurnakan kita untuk dapat sungguh-sungguh seutuhnya masuk dalam kerajaan surga, bukan seutuhnya masuk dalam neraka. Kalau kita menyimak juga apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bagaimana seorang Elia, Nabi Allah, yang juga dalam perjuangan hidupnya dikatakan bahwa ia mewartakan, menubuatkan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada bangsa Israel. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak menerima, bahkan dikatakan bangsa Israel akan membunuh Elia. Tetapi Elia tidak gentar memperjuangkan kehendak Allah. Ia memperjuangkannya dengan sekuat tenaga sampai akhirnya ia sendiri berkenan di hadapan Allah. Dan perjuangan Elia ini sekira sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Bagaimana ia mencoba menjaga dalam seluruh perjuangan hidupnya apa yang dikehendaki oleh Allah agar masuk seutuhnya ke dalam kerajaan surga. Dan karena itulah lewat Injil hari ini kiranya kita juga semakin dikuatkan, semakin diteguhkan sebagai orang-orang yang percaya untuk terus-menerus berjuang menyempurnakan kehidupan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita agar sungguh berkenan di hadapan Allah dan seutuhnya kelak masuk dalam kerajaan surga. Mari kita persembahkan harapan-harapan kita ini, kita satukan dengan persembahan lewat liturgi Ekaristi. Lagu persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya. Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan dari roti yang kami siapkan adalah secara usaha manusia yang bagi kami itu menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa Maha Baik, tampakkanlah wajah putramu dalam roti dan anggur ini, tanda dan sarana keselamatanmu. Semoga kami mampu mengalami kehadiran putramu dan menikmati berkat yang dilimpahkannya, sebab dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terlebih bagi hambamu
Ibu atau Oma Nio Chiao King 40 hari yang lalu telah menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, melalui santapan sabda dan tubuh putramu yang telah kami sambut, Engkau kini tinggal di dalam diri kami. Semoga kami mampu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah kehidupan, melalui usaha dan tingkah laku hidup kami yang baik, seraya mengarahkan diri menuju hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur 550. Tuhanku Yesus, Raja Allah, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjung aku